Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami kembali membuat tutorial tentang membuat kelas maya Google atau yang biasa kita kenal dengan istilah Google Classroom. Jadi Google Classroom itu adalah kelas dunia maya gitu ya, atau kelas online lah. Yang tentunya kelebihannya adalah salah satunya bisa kita akses dengan gratis tanpa perlu membayar, kecuali jaringan internet saja yang perlu kita bayar. Tapi yang namanya online itu ya kita perlu jaringan internet apapun itu gitu ya. Tapi dibanding harus membeli website dan lain-lainnya, tentu ini sangat bermanfaat. Seperti biasa, tutorial ini dipersembahkan oleh Agu Riki. Oke, kita langsung saja ya supaya tidak memubazirkan waktu kita gitu ya. Jadi seperti biasa, persiapan dan langkah aksesnya. Jadi jika ingin mengakses Classroom, kita seperti biasa harus memiliki email Google. Karena dengan memiliki email Google lah kita kemudian diberikan akses penyimpanan gratis bernama Drive Google atau Google Drive sebesar 15 GB ruang penyimpanan. Dan dari 15 GB ruang penyimpanan itu salah satunya kita bisa manfaatkan pembuatan kelas maya atau Classroom. Jadi kita harus punya email, itu syaratnya. Nah, langkahnya adalah kita kunjungi linknya, link Classroom itu ada pada classroom.google.com ya. Jadi kita coba. Kalau sudah mengakses classroom.google.com, maka kita tinggal membuat kelas baru atau kelas new dengan mengklik simbol plus seperti biasa ya. Plus itu artinya bertambah pokoknya ya. Kemudian kita buat nama kelasnya apa, entah itu disesuaikan dengan nama pelajarannya atau nama kelasnya, silahkan ya. Kemudian kelas yang sudah kita buat silahkan diatur sesuai selera. Karena beda orang, beda selera, beda hobi, beda suka warna, beda suka tampilan dan seterusnya gitu ya. Baik, supaya kita lebih cepat mengeksekusinya, bisa mempraktikannya juga, kita langsung saja let's go to membuat. Kita buat ya. Oke, let's go. Oke, kita langsung saja. Kita tinggal buka browser kita gitu ya. Buka browser. Nah, ini sudah masuk ke drive saya, drive Google. Tapi kalau ingin membuat Classroom kita tidak mengakses drive Google-nya ya. Kita buka classroom.google.com. Nah, dengan mengklik classroom.google.com maka kita akan diarahkan ke sebuah kelas baru. Nah, saya mau pakai email yang mana nih? Apakah email yang ini atau ada email yang lain gitu ya? Kalau punya silakan pilih. Kalau enggak ya pakai ini aja. Kalau punya banyak email ya pilih gitu ya. Kalau enggak ada email ya lanjutkan ya. Kalau kita baru pasti dia kosong melompong ya. Tidak ada isinya sama sekali. Tapi kalau dia adalah email lama dan banyak Classroom yang pernah kita buat, dia akan tampil di sini nih banyak Classroom. Gitu. Nanti bagaimana menghapusnya dan seterusnya supaya kosong lagi kita bahas pada pembahasan lanjutan tentang Classroom. Kita sekarang ini untuk belajar sederhananya saja, membuat kelasnya saja. Oke, cara membuatnya seperti disampaikan tadi, atau bahkan di sini juga diberitahukan gitu ya. Ini ada tutorialnya nih, bukan tutorial ya, petunjuk gitu ya. Buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Ini enggak ada kelas kan, makanya disebut kelas pertama saya. Google tahu aja. Nah, klik tanda plus ini. Kalau saya siswa, tentu saya akan klik gabung ke kelas. Kalau saya guru, tentu buat kelas. Nah, saya hari ini ingin membuat tutorial menjadi guru, ya. Jadi kita akan buat kelas. Klik tanda plus, pilih buat kelas, centang aja ini. Ya. Saya telah membaca, anggap saya baca saja. Ada G Suite for Education, sebenarnya ini lebih besar penyimpanannya dan gratis. Ya. Tapi itu ya lumayan ribet mendapatkannya ya. Nanti kita bahas pada tutorial yang lain. Lanjut. Jadi kalau yang free itu sedikit ya. Kalau yang free itu 15 GB. Kalau G Suite for Education untuk lembaga pendidikan kita, misalkan saya punya madrasah, saya punya sekolah, saya punya apa gitu ya, TK atau apa, kita daftar aja G Suite for Education ini.
bisa dapat penyimpanan lebih dari 15 GB, bahkan sampai 1 tera ya, 1000 GB gitu dikasih ya. Lanjut ya, kita centang aja ini, lanjut. Nah, seperti saya sampaikan di awal, kita buat kelas itu silahkan dibuat nama kelasnya apa. Ini yang wajib, kalau ini sunnah ini ya. Ini boleh dibuat, boleh tidak gitu ya. Nama kelasnya apa ya. Kalau kita ingin membuat sebagai wali kelas ya tentu saya akan buat kelas 71 gitu ya. Kan ini adalah saya wali kelas, nanti tinggal saya add guru-gurunya ke 71 ya. Tapi kalau saya sebagai guru pribadi ingin membuat classroom agar anak-anak gabung ke kelas saya, ya tentu saya buat dengan nama mata pelajaran yang saya ampu. Kan ini bahasa Indonesia 7. Nah, bahasa Indonesia 7, artinya bahasa Indonesia kelas 7 ya. Kelas 7 apa? Mau digabung seluruh siswa? Boleh ya, silahkan saja. Tidak ada masalah ya. Tapi kalau mau dipisah-pisah juga, ya silahkan, tidak ada masalah ya. 7A, 7B, 7C, 7D. Tapi kalau Bapak Ibu mengajarnya sama, sebenarnya cukup buat satu kelas saja. Nanti siswa tinggal login masuk ke situ. Mau dia 71, 72, 73, toh nanti ketika mengerjakan kuis dan lain-lainnya gampang gitu ya. Teradministrasi, terarsiparis dengan baik melalui Google Form yang kita buat. Kalau ada tugas tentunya dengan G-Form ya. Atau yang lain-lainnya nanti kita syaratkan mereka menulis nama dan kelas. Gampang lah intinya pokoknya. Tapi hari ini saya memberikan tutorial tentang pemisahan. Kita pisah kelasnya. Kita pisah kelasnya. Ini kelas 7. Enggak ada 7A ya. Di kelas kita 71. Ini kelas 71. Nah, tulis mata pelajarannya di sini boleh ya. Di sini tulis kelas saja gitu ya. Kelas 71 gitu boleh. Tapi nanti supaya tampil ini ya. Ini akan tampil jadi nama depannya. Nah, tulis nama mapel kita dan kelas berapa. Oke. Ini diisi boleh, ruangannya boleh, dikosongkan pun boleh. Kita buat, klik buat. Tunggu prosesnya. Kalau kenceng internetnya ya cepat gitu ya. Tapi kalau lemot kayak saya mungkin sabar. Nah, udah jadi deh kelasnya. Tara. Oke, kita bahas sedikit fitur-fitur yang ada di sini dulu ya. Yang pertama itu ada forum. Forum ini kalau di Facebook, mungkin Bapak Ibu sering main Facebook, itu beranda ya. Bagian beranda depan kita bisa diskusi di sini, bisa komen-komenan gitu ya. Yang kedua, ini ada nama kelasnya ya. Yang ketiga ada menu utamanya di sini. Di sini kita bisa melihat seluruh classroom yang kita miliki. Misalkan di sini ada banyak kelas, di sini kita bisa lihat banyak kelas. Tapi ini karena baru saya buat satu ya, cuma satu di sini ya. Dan seterusnya lah ya. Ada setelan, di sini ada setelan ya. Lihat isinya setelan. Ini kalau ada yang mau dilihat, di sini ada kode kelas juga. Ini kalau mengundang siswa dengan link, bisa sebarkan link ini. Kalau mengundang dengan kode kelas juga tinggal dikasih kode kelas dan seterusnya ya. Nah, ini bisa dibaca-baca sendiri lah ya. Saya kembali ke depan. Ini ada aplikasi Google yang lain selain Classroom. Ada email, ada YouTube, ada browser, ada Google Map, gitu ya. Ada Google News, ada berita, Google Meet, gitu ya. Dan seterusnya. Banyak pokoknya ya. Ini kalau dibahas luar biasa nih. Selanjutnya, selain forum, ada tugas kelas. Di sini kalau kita klik ya, di sini nanti kita akan melihat tugas-tugas dari siswa. Ya. Jadi supaya terstruktur rapi, tersusun rapi. Ya. Jadi tugas-tugas nanti kita lihat di sini. Diskusi-diskusi silahkan di sini. Ya. Bila perlu kita ajari juga siswa. Di sini loh orang diskusi, di sini nyerahin tugas dan seterusnya. Anggota, di sini kita bisa melihat ada tidak siswa yang ada di kelas 7 bahasa Indonesia kelas 71 ini ada enggak siswanya. Di sini kita bisa lihat. Karena belum ada siswa yang bergabung, maka siswanya kosong. Ya.
Tapi gurunya ada satu. Gurunya bernama Materi Bahasa 7. Ini nama email saya nih ya. Kalau mau diganti ya tinggal ganti nama email ya. Kelola akun ya. Tapi itu dibahas pada pertemuan berikutnya lah ya. Ada nilai di sini, kita bicara nilai siswa. Oke, kita bahas satu persatu lagi. Selain tampilan-tampilan tadi, di sini ada nama kelas kita, yang ini ya. Ini kode kelas juga ada di sini. Ya. Ini tinggal di copy aja. Ada. Nah, copy, kita klik kanan copy. Atau tadi ya, kita bisa lihat di tema ini di pengaturan. Sini ada klik 2 kali aja terblok seluruhnya, klik kanan copy. Mana-mana sama ya. Kode kelas. Inilah kode kelas yang kita akan bagikan kepada siswa. Ya. Jadi nanti saya kirim WA ke grup kelas 71. Silakan bergabung ke classroom Pak Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 71 dengan kode berikut ini. Oke, itu ya, itu kode ya. Ini tema nih. Kalau saya mau memilih tema, ya ada tampilannya, ada historinya, macam lah ya. Ada tema history, ada math and science, ada art, karena saya art misalkan ya, bahasa Indonesia. Ini musik ini. Musik, tapi bahasa Indonesia ada musiknya juga ya, musikalisasi puisi gitu ya. Kita pakai yang ini aja misalnya. Nggak usah pakai yang kacamata ya. Pilih tema. Oke, berubah deh. Tampilannya lebih cerah gitu ya. Atau saya mau upload foto sendiri, gambar sendiri. Ada enggak? Kalau ada gambar ya. Ini laptop baru. Bukan laptop ya, komputer ya. Enggak ada gambarnya, bro. Kita lihat. Enggak ada gambarnya, bro. Lightshotnya juga enggak ada, bro. Isinya rapot. Intinya bisa kita upload foto juga ya. Misalkan fotonya saya di sini. Saya tulis di sini semangat belajar anak-anak gitu ya. Kita desain dengan PowerPoint juga bisa gitu ya. Kemudian kita upload jadi covernya di sini. Bisa lewat upload foto. Di sini adalah menu diskusi nih. Kalau mau tur sebenarnya dilayani nih, dibantu sama si Google-nya gitu ya. Nah, saya mau berdiskusi apa, menyapa anak-anak. Hai anak-anak, selamat pagi. Ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk chat setiap hari dengan anak-anak. Hanya untuk menyapa mereka. Sekali lagi, untuk membuat mereka menjadi lebih akrab dengan kita. Ya. Kalau pembelajaran menggunakan classroom. Tapi ini kuota lumayan ya. Untuk sekarang saya belum ya. Saya masih pakai WA saja dulu. Oke. Ini kita tinggal posting. Nah, tampil postingannya, anak-anak bisa tulis komentar nanti di sini. Oh ya, lagi 10 menit. Nah, selesai deh, gitu ya. Anak-anak bisa komen di sini. Nah, kita tidak fokus ke sini, kita fokus pada pemberian tugas, gitu ya. Tapi bukan berarti kita akan memberikan tugas saja kepada anak-anak, enggak. Karena yang tugas di sini bisa juga berbentuk materi. Gitu ya. Kita lihat di sini, klik buat ini untuk membuat entah itu materi yang kita ingin berikan kepada siswa, atau mungkin sekedar pertanyaan biasa, atau mungkin sudah ada kuisnya, ada tugasnya gitu ya. Namun terlepas dari semua ini, biasakanlah membuat topik ya. Biasakan, ini masih kosong kan ya. Biasakan sekali lagi memilih tugas kelas, kemudian buat topik terlebih dahulu. Topiknya apa? Yang pertama tentu saja materi. Ya, karena nanti isinya materi. Ya. Klik tambahkan. Nah, muncul dia di sini nih, ya. Kemudian saya buat lagi topik yang lain. Ini kalau slide itu ya sama dengan materi ya. Nah, itu materinya berbentuk slide.
bahan tayang gitu ya, atau materinya berbentuk PowerPoint, PDF, berbentuk Microsoft Word, atau berbentuk foto yang kita fotokan dari LKS yang ada ya. Kita sebut saja itu materi semuanya. Kemudian selain materi tentu ada penjelasan dari materi itu. Mungkin Bapak Ibu membuat video, maka kita buatlah topik video pembelajaran. Ada videonya gitu ya. Materi video pembelajaran. Topik apa lagi? Abaikan aja. Topik apa lagi selain video pembelajaran, materi? Tugas. Kalau video tadi kita manfaatkan untuk penjelasan atas materi yang ada, tugas ini adalah untuk mereka nanti kerjakan gitu ya. Nah, kalau bisa tugas ini berbentuk adalah sesuatu yang bisa diupload. Misalkan mereka diminta menggambar sesuatu, maka kumpulkan di tugas ya. Kemudian saya lebih suka lagi membuat satu lagi kuis gitu ya. Walaupun kuis dengan tugas ya sama sebenarnya. Tapi kalau kuis nanti kita akan lebih arahkan kepada menjawab soal kayak ABC gitu ya, ABC, soal pilihan ganda atau soal isi singkat gitu. Kalau tugas itu lebih kepada mereka membuat mungkin percobaan, hasil percobaannya divideokan, mereka kirim videonya itu di tugas gitu ya. Materi, video pembelajaran, tugas, kuis. Saya kira cukup ya. Apalagi misalkan, tergantung kreativitas kita sekali lagi ya. Makanya tadi di awal saya sebut sebagai silahkan didesain sesuai dengan selera. Ya. Kalau sudah ada begini, nanti ketika kita membuat sebuah tugas, kalau saya tidak suka sih menggunakan yang 1, 2, 3, 4, ya yang 3 ini gitu ya. Sebenarnya cukup di materi saja, klik saja di materi. Kecuali tugas tadi ya, sorry saya ulang sedikit. Ini paling yang saya sering gunakan itu tugas dan materi ya. Kuis itu saya masukkan dalam materi nanti ya. Tapi dia tidak akan masuk ke dalam materi ini ya, dalam topik ini. Karena nanti ketika kita mengklik materi ini, kita bisa memilih topik yang ada ya. Misal ya, saya coba Drive tadi, Drive Google saya. Misalkan ini kuis ya. Tadi saya punya kuis yang ini ya, yang UH1 ini. Saya klik, saya kirim, saya ambil linknya, kita perpendek, salin. Nah, ketika saya membuat, ini kan tadi saya klik materi ya, materi, saya bisa menuliskan materi ini berjudulkan latihan 1. Silahkan kerjakan latihan berikut ini. Tetap semangat ya. Belajar di rumahnya anak-anak soleh. Nah, ya, saya tambahkan di sini untuk melampirkan file ya. Saya tambahkan link. Saya paste di sini linknya, link yang tadi ini ya, link yang ini, yang kuis yang ini. Tambahkan link. Oke, ini kita pilih ke dalam kuis. Ya. Nah, saya posting. Walaupun tadi saya buatnya materi, ketika saya masukkan dia ke dalam topik kuis, maka dia tersimpannya di kuis nih. Jadi anak-anak nanti kalau mau mencari kuis, tinggal dia klik kuis. Kalau dia mau cari tugas, tinggal dia klik tugas. Itu pentingnya kita membuat sebuah topik. Materinya belum ada, ya.
Bagaimana kalau mau buat materi? Sama, buat materi. Silakan di sini misalkan cerita pendek. Saya mau buat materinya berbentuk dokumen, bisa ya. Saya tulis di sini nih. Cerita pendek. Aduh, sorry. Ini nggak bisa pakai shortcut ya. Oke. Cerita pendek adalah apa misalkan gitu ya materinya. Sebuah cerita pendek memiliki unsur yang membangunnya. Unsur itu dikenal dengan istilah unsur intrinsik dan ekstrinsik dan seterusnya lah. Nah, saya buat materi ini gitu ya. Saya kasih judul materinya adalah cerpen. Oke. Anggaplah ini banyak ya materinya. Ada banyak di sini penjelasannya. Tutup. Ini udah ada materinya. Kita kasih di topik materi. Posting. Masuk di materi. Jadi ini bacaannya siswa loh ya. Jangan di sini ada tugas. Ya, jangan di sini ada kuis. Oke. Termasuk juga di tugas gitu ya. Ya sebenarnya boleh sih kita buat kuis ya di sini gitu ya. Apa lebihnya dengan mengklik kuis? Lebihnya mengklik kuis itu siswa nanti bisa kita kasih tahu ini poin paling tingginya 100 loh. Ya. Atau saya kasih poin tertingginya 1000 loh gitu ya. Kita kasih tahu gitu ya. Dan mereka akan tahu. Itu lebihnya nih kalau kita pilih pilihan tugas. Kemudian ada batas tenggat waktunya. Kita batasi anak-anak hanya boleh ngerjakan sampai sekian hari loh ya. Nah, kalau kita buat kuis atau tugas di pilihan materi, kita tidak bisa mengatur waktunya. Itu bedanya ya. Tapi yang mana-mana sekali lagi tergantung mana enaknya Bapak Ibu gunakan saja. Ya. Sebenarnya segala sesuatu tentang dunia digital itu adalah mana mudahnya atau bagaimana mudahnya kita mengaplikasikannya. Oke. Saya membuat misalkan tugas ya boleh gitu ya. Tenggat waktunya kita tentukan. Di sini sih lebihnya tugas dengan kuis. Kalau kita pilih pada menu tugas dan kuis itu tadi, ada yang kita bisa ngatur kapan dia harus selesai, ya. Topiknya di mana di tugas. Kita buat tugas kan? Apakah untuk siswa kelas berapa atau kalau dia banyak kelas nanti di sini kita bisa atur kelasnya ya. Misalkan judulnya adalah tugas cerpen. Carilah cerpen yang kalian anggap bagus dan unggah ke tugas ke kolom ke apa ya istilahnya ya, ke kolom lah ya, ke menu tugas ini. Tutorial mengunggah tugas ada di video pembelajaran. Misalnya ini nggak perlu tambahkan file. Misalkan lah ini ya tugasnya, kita tugaskan. Kita sudah pilih topiknya tugas ya, kita lihat tugas kan. Maka di tugas itu sudah ada tugasnya. Di kuis sudah ada kuisnya, walaupun kita buat lewat materi. Kalau mau dibuat lewat kuis ya bisa juga sih. Ya. Bisa dibuat lewat kuis bisa. Mau dibuat lewat tugas pun bisa kuis itu gitu loh. Ya. Yang penting nanti di topiknya ini diatur. Ini yang paling penting ya, mengatur topiknya. Supaya nanti dia terklasifikasi ke sini secara rapi.
Sehingga siswa kalau mau cari kuis tinggal dia klik kuis. Nah, maka yang tampil hanya kuis. Kalau mau dia cari tugas, dia klik tugas. Nah, ini juga salah satu bedanya ya. Di tugas kita bisa melihat berapa orang yang sudah menyerahkan, berapa yang belum. Ini karena siswanya 0 ya, 00 ya. Jadi kalau siswanya 20, 2 sudah, di sini 2 diserahkan, 18 belum gitu. Ya. Kita bisa melihat siapa yang sudah menyerahkan, siapa yang belum. Kalau di quiz itu enggak ada. Itu bedanya nanti dari menu-menu yang ada. Silahkan dieksplor lah ya. Tapi kalau saya lebih fokus kepada silahkan membuat topik ya. Buat topik terlebih dahulu sebelum membuat kuis, membuat tugas dan lain-lainnya. Supaya terarsiparis dengan rapi. Oke, saya kira itu ya tentang membuat Google Classroom atau kelas mayanya Google, tentang bagaimana mengolah konten-konten yang ada di sini, bagaimana membuat kuis yang baik dan benar, tugas yang baik dan benar, materi yang baik dan benar, video pembelajaran yang baik dan benar. Ini bisa dari YouTube juga bisa gitu ya. Kita contoh nih buat materi, kita ambil dari YouTube materi cerpen YouTube. Ini gampang-gampang aja gitu ya. Tapi sebaiknya sih Bapak Ibu yang buat videonya sendiri ya. Kalau saya sedang belajar membuat salah video sendiri, kemudian bisa diaplikasikan. Kita tinggal copy linknya. Ini linknya ya, yang di atas ini ya. Ini materinya video pembelajaran cerpen. Ini kita bisa tonton dulu. Kalau kita anggap bagus, oh bagus dah nih. Saya ambil linknya. Klik kanan, copy. Kita tinggal paste. Di mana? Saya paste di video pembelajaran tentunya. Bagaimana cara mempaste di video pembelajaran? Lewat buat ini. Mau buat apa terserah. Kalau saya sih senangnya sekali lagi lewat materi. Ya. Ini video, kasih judul supaya mudah nanti dipilih oleh siswa gitu ya. Video pembelajaran tentang cerpen. Nah, silahkan disimak. Jika ada yang dibingungkan, jangan lupa komentar atau bertanya. Oke, tinggal kita tambahkan linknya. Mau pakai link boleh ya. Ini kita paste di sini, tambahkan link misalkan ya. Ini dia bentuknya video YouTube juga. Atau mau pakai YouTube, kemudian di sini URL kita pastekan. Kita lihat. Oh sudah ada. Kita coba yang lain ya. Misalkan yang ini cerita fantasi. Ini sudah bagus. Ada. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Oke, kita anggap ini videonya sudah bagus ya. Kita stop, kita copy linknya, tutup aja videonya. Kita tambahkan YouTube. Kita lewat URL, paste di sini. Kemudian tunggu sebentar dia membaca, tambahkan. Ya sama kan? Kedua-duanya sama ya. Kita bisa posting. Tapi sekali lagi sebelum diposting jangan lupa menentukan topik. Ini paling penting sekali lagi. Video pembelajaran. Posting. Ketika kita sudah mempostingnya, maka dia masuk ke dalam video pembelajaran. Jadi siswa kalau mau nonton penjelasan tentang cerpen, mereka tinggal klik video pembelajaran. Oh, di sini ada 2 video yang bisa ditonton. Gitu, ya. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin membutuhkan tutorial yang lain, silakan ditulis di kolom komentar supaya kami juga mengerti kebutuhan Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan yang sama dan mungkin saja mereka belum tahu gitu ya. Jadi supaya bermanfaat. Jangan lupa juga di-like supaya kami tambah semangat dan tentunya boleh dong minta subscribe-nya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya.
tidak ada masalah tidak di-subscribe, tapi kami berharap kami bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Guru Iki.